Aku terbangun dengan debar jantung yang tak karuan. Udara kamar yang pengap terasa mencekik. Dan di sampingku, selimut tebal menutupi sosok yang seharusnya menjadi suamiku. Tapi terasa seperti orang asing. Ini malam pertamaku di rumah ini. Rumah yang megah, namun terasa dingin. Jauh dari gubuk reot di kampung halamanku. Aku menggigit bibir, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Apakah keputusanku ini benar? Apakah pengorbanan ini sepadan? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa berbagi lebih banyak kisah hidup yang penuh liku ini. Namaku Laras, 22 tahun, dan kini aku adalah istri kedua. Gelar yang dulu selalu kuhindari, yang kubayangkan hanya ada di sinetron-sinetron sore, kini melekat padaku seperti dosa yang tak terhapuskan. Semua ini demi orang tuaku, demi lunasnya hutang-hutang yang menjerat leher ayahku akibat kegagalan usahanya, demi biaya operasi ibu yang mendadak sakit keras dan butuh penanganan segera. Di tengah keputusasaan yang melanda keluargaku, Pak Rahman datang. Dia adalah seorang pengusaha sukses dari Probolinggo yang kebetulan berlibur di desaku dan tertarik padaku. Awalnya, aku tak menggubrisnya. Aku tahu statusnya. Dia sudah beristri, tapi tawaran yang dia ajukan, sebuah angka fantastis yang bisa melunasi semua masalah keluargaku, membuatku tak berdaya. Laras, nak, ayah mohon padamu. Hanya kamu harapan kita. Suara parau ayahku masih terngiang. Ibu butuh operasi segera. Kalau tidak, kalimatnya menggantung di udara. Lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Ibu, dengan wajah pucat dan napas tersengal, hanya bisa menatapku dengan tatapan memohon. Aku tak punya pilihan. Harga diriku, impianku, masa depanku sendiri, semua kuhancurkan demi mereka. Baik, Pak Rahman, ucapku lirih suatu sore di teras rumahku yang hampir roboh. Saya bersedia. Senyum Pak Rahman mengembang. Pria parubaya itu menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada kelegaan, ada rasa memiliki, dan mungkin sedikit iba. Terima kasih Laras, kamu tidak akan menyesal. Saya akan menjamin kehidupanmu dan keluargamu. Pernikahan kami dilakukan secara sederhana, jauh dari desas-desus, di sebuah rumah ibadah yang tak begitu dikenal di pinggiran kota. Hanya ada saksi dan wali nikah. Tak ada pesta, tak ada gaun putih impian, tak ada senyum kebahagiaan. Yang ada hanya air mata yang kususun mati-matian agar tidak tumpah. Setelah ijab kabul, Pak Rahman membawaku ke Probolinggo, meninggalkan desaku, meninggalkan semua kenangan, dan meninggalkan sebagian dari diriku yang utuh. Dan kini, aku berada di sini, di kamar mewah ini, di samping Pak Rahman yang sudah terlelap. Aku bangkit perlahan dari ranjang, takut mengganggunya. Aku berjalan ke jendela, menyingkap tirai tebal. Di luar, bintang-bintang bersinar terang, tapi tak mampu menerangi kegelapan dalam hatiku. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi aroma melati yang semerbak dari vas bunga di meja samping ranjang, sentuhan spray sutra yang dingin di kulitku, semua terasa nyata, terlalu nyata. Pagi harinya, aku terbangun oleh suara ketukan lembut di pintu. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu siapa yang akan muncul. Pak Rahman sudah berangkat kerja sejak subuh. Katanya ada urusan mendadak, maka pasti dia. Istri pertamanya, Ibu Fatma. Aku menelan ludah. Ini adalah pertemuan pertamaku dengannya secara langsung. Selama ini, aku hanya tahu namanya dan mendengar sekilas bahwa dia adalah wanita yang sangat baik. Tapi, bagaimana mungkin seorang istri pertama bisa baik terhadap madunya? Otakku mencoba memproses, mencari celah, mencari kemungkinan skenario terburuk. Apakah dia akan marah? Akan mencaciku? Akan menghinaku? Pintu terbuka. Sosok wanita parubaya berdiri di ambang pintu. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih tanpa banyak riasan, namun memancarkan kehangatan yang aneh. Sebuah senyum tulus mengembang di bibirnya. Senyum yang membuatku terkejut sekaligus merasa amat sangat kecil. Selamat pagi Laras, sapanya dengan suara lembut, jauh dari nada marah yang kubayangkan. Sudah bangun?
Ayo sarapan di bawah. Ibu sudah siapkan khusus untukmu, Ibu. Dia memanggil dirinya Ibu, aku bahkan belum berani memanggilnya kakak atau mbak. Aku tergagap. Pagi, Bu Fatma. Dia tertawa pelan. Jangan sungkan begitu, Laras. Anggap saja rumah sendiri. Sekarang kamu kan bagian dari keluarga ini. Aku hanya bisa mengangguk kaku. Aku mengamati setiap gerakannya. Tidak ada sorot mata kebencian. Tidak ada nada sinis. Hanya kebaikan yang melimpah ruah. Seolah aku ini adalah keponakannya yang datang berkunjung. Kami sarapan di meja makan yang besar. Ada nasi goreng dengan irisan ayam, telur mata sapi, dan acar mentimun. Wanginya menggoda. Tapi nafsu makanku hilang entah kemana. Ibu Fatma terus saja menawarkan lauk. Ayo Laras, makan yang banyak. Kamu kan masih muda, butuh banyak energi. Katanya sambil menyendokkan lagi nasi ke piringku. Pak Rahman bilang kamu dari desa, jadi mungkin belum terbiasa dengan makanan di sini. Tapi ibu jamin, semua masakan ibu bersih dan enak. Aku memaksakan seulas senyum. Terima kasih banyak Bu Fatma. Ini sudah lebih dari cukup. Kamu kurus sekali. Nak, setelah ini, ibu akan ajak kamu ke pasar. Kita beli baju-baju yang bagus untukmu. Di sini banyak butik bagus. Otakku berputar. Apakah ini strategi? Strategi untuk membuatku terlena? Untuk menjebakku dalam jaring kebaikan palsu? Aku mencoba mencari motif tersembunyi, tapi tak kutemukan. Dia benar-benar terlihat tulus. Setelah sarapan, Ibu Fatma mengajakku berkeliling rumah. Rumah ini benar-benar luas. Ada taman di belakang, kolam ikan, dan beberapa kamar tamu. Setiap sudutnya terawat rapi, mencerminkan sosok Ibu Fatma yang telaten. Dia menceritakan tentang tanamannya, tentang ikan-ikan koi di kolam, bahkan tentang resep-resep masakan kesukaan Pak Rahman. Seolah-olah aku ini adalah sahabat karibnya yang sudah lama ia tunggu. Beberapa hari berlalu, dan kebaikan Ibu Fatma tidak berkurang sedikit pun. Dia benar-benar memperlakukanku seperti anak sendiri. Dia sering mengajakku belanja kebutuhan rumah tangga, mengobrol santai di teras sambil minum teh, bahkan menemaniku menonton televisi. Aku mulai merasa sedikit nyaman, meskipun rasa bersalah dan kebingungan masih menghantuiku. Suatu sore, saat Pak Rahman pulang kerja, aku sedang duduk di ruang keluarga bersama Ibu Fatma. Pak Rahman tersenyum melihat kami berdua. Wah, istri-istriku akur sekali, katanya sambil mencium kening Ibu Fatma. Lalu menatapku. Aku hanya bisa menunduk. Tentu saja, Mas, jawab Ibu Fatma ceria. Laras ini kan sudah seperti adik sendiri. Mas, jangan khawatir. Pak Rahman mengangguk puas. Syukurlah, Mas paling senang kalau kalian bisa rukun. Malam itu, setelah makan malam, Ibu Fatma menarikku ke samping. Laras, bisiknya dengan senyum menggoda. Malam ini giliranmu kan? Aku terdiam. Wajahku memanas. Aku belum terbiasa dengan pembagian jadwal seperti ini. Rasanya aneh dan memalukan. Sudah ibu siapkan kamarnya. Ibu sudah ganti sprei baru yang warna ungu kesukaan Pak Rahman. Lilin aromaterapi juga sudah ibu pasang. Biar romantis, katanya sambil mengedip. Jangan tegang begitu, Nak. Pak Rahman itu pria yang baik dan pengertian. Kamu harus bisa membuatnya bahagia. Dia mendorongku perlahan ke arah kamar Pak Rahman. Aku melangkah dengan kaki gemetar. Pikiran-pikiran aneh berkelebat di benakku. Wanita macam apa dia ini? Mengapa dia melakukan semua ini? Apakah dia tidak sakit hati? Atau ini cara dia untuk mengendalikan situasi, untuk menunjukkan bahwa dia tetaplah yang utama, yang mengatur segalanya? Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Malam tadi terasa canggung dan asing. Aku tahu Pak Rahman berusaha sebaik mungkin, tapi bayangan Ibu Fatma yang mengatur segalanya terus membayangi pikiranku. Saat aku keluar kamar, Ibu Fatma sudah menunggu di ruang makan. Bagaimana Laras? Semalam lancar? Tanyanya dengan senyum penuh arti. Aku hanya bisa mengangguk. Wajahku memerah. Iya, Bu Fatma, syukurlah. Jangan malu-malu begitu. Kamu kan istri sah, Pak Rahman. Hakmu untuk bahagia. Dia menyodorkan segelas jamu kunyit asam padaku. Ini nak, minum ini. Resep rahasia ibu. Bagus untuk kesehatan wanita. Biar kandunganmu subur. Siapa tahu sebentar lagi Pak Rahman bisa punya momongan lagi dari kamu.
Aku menerima gelas itu dengan gemetar. Jantungku berdebar tak menentu. Kandungan subur? Apakah itu maksudnya? Apakah dia berharap aku memberinya cucu? Seolah-olah dia adalah ibuku? Atau ada maksud lain di balik ucapan manisnya itu? Aku meneguk jamu itu perlahan. Rasanya agak aneh, sedikit pahit di ujung lidah, tapi aku menepisnya. Mungkin itu memang rasa jamu kunyit asam. Seiring waktu berjalan, kebaikan Ibu Fatma semakin membuatku bingung. Dia rutin menyiapkan makanan khusus untukku, terutama saat giliranku bersama Pak Rahman. Katanya, itu adalah makanan pembangkit gairah atau makanan penyubur. Dia selalu memastikan porsi makanku lebih banyak dari yang lain. Laras, ayo, tambah lagi sayurnya. Ini kan sayur daun katuk, bagus untuk wanita, ujarnya suatu siang. Matanya berbinar. Pak Rahman itu suka anak kecil. Ibu yakin, kalau kamu cepat hamil, dia akan semakin sayang padamu. Aku hanya tersenyum hambar, sambil menyendokkan lagi sayur ke piringku. Entah kenapa, belakangan ini, nafsu makanku memang meningkat drastis. Mungkin karena stres atau suasana baru, tapi tubuhku terasa cepat lelah. Kadang pusing dan mual-mual di pagi hari. Mungkin aku hamil. Bisik hatiku penuh harap. Sebuah harapan kecil yang muncul di tengah kekosongan. Jika aku hamil, mungkin aku bisa punya tujuan hidup baru. Mungkin aku bisa melupakan rasa bersalah ini. Aku menceritakan gejala-gejala itu pada Ibu Fatma. Dia tampak sangat antusias. Wah, itu tanda-tanda bagus, Laras, serunya bersemangat. Ibu yakin kamu hamil. Besok kita ke dokter kandungan ya. Ibu akan temani. Keesokan harinya, Ibu Fatma benar-benar menemaniku ke dokter kandungan. Selama perjalanan, dia terus menggenggam tanganku, memberikan semangat. Jangan khawatir, Nak. Ibu yakin kamu akan jadi ibu yang baik. Di ruang dokter, aku berbaring di ranjang periksa. Dokter memeriksa dengan cermat, wajahnya datar. Ibu Fatma duduk di sampingku, tersenyum dan mengelus rambutku. Setelah pemeriksaan, dokter menatap kami berdua. Maaf Ibu Laras, dari hasil pemeriksaan, Anda tidak hamil. Jantungku terasa jatuh ke dasar jurang. Tidak hamil, tapi kenapa aku mual dan pusing? Tapi dok, gejala-gejala itu. Suaraku tercekat. Dokter menghela napas. Gejala mual dan pusing bisa disebabkan oleh banyak hal, Bu. Stres, kelelahan, atau gangguan pencernaan ringan. Tapi saya melihat ada sedikit ketidakseimbangan pada hormon Anda. Mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ketidakseimbangan hormon? Aku mengerutkan kening. Ibu Fatma segera menimpali. Tidak apa-apa, Dok. Mungkin Laras terlalu banyak pikiran. Nanti kami akan coba lagi. Pokoknya Laras harus makan yang banyak dan istirahat yang cukup ya, Nak. Dia menatapku dengan tatapan prihatin. Pulang dari dokter, aku merasa sangat kecewa. Pak Rahman juga terlihat sedih saat ku beritahu. Ibu Fatma mencoba menghiburku, mengatakan bahwa ini bukan akhir segalanya, bahwa kami bisa mencoba lagi. Dia bahkan semakin gencar memberiku makanan-makanan penyubur, katanya agar tubuhku lebih siap. Tapi perasaan aneh mulai menyelimutiku. Ketidakseimbangan hormon, aku merasa tubuhku semakin lemah. Rambutku mulai rontok lebih banyak dari biasanya. Kulitku terasa kering dan kusam. Aku juga sering merasa kembung dan nyeri di perut bagian bawah. Aku mulai curiga setiap kali makan masakan Ibu Fatma, terutama yang dibilangnya khusus untukku. Aku merasa ada rasa pahit samar yang tertinggal di lidah. Aku mencoba mengabaikannya, mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini hanya paranoia. Aku tidak mungkin mencurigai Ibu Fatma yang begitu baik. Dia adalah malaikat penolong yang menyambutku, yang menghiburku di saat-saat terberatku. Namun, kecurigaan itu terus tumbuh, seperti benalu yang perlahan menjalar. Aku mulai memperhatikan bahwa Ibu Fatma selalu memastikan aku makan di hadapannya. Dan ia akan bertanya berulang kali, apakah aku sudah menghabiskan makananku. Terkadang, saat Pak Rahman tidak ada, ia akan menyajikan makananku sendiri tanpa ikut makan bersamaku. Alasannya selalu sama. Ibu sudah makan duluan, atau ibu sedang tidak lapar. Suatu hari, aku merasa sangat tidak enak badan, mual yang teramat sangat, disertai pusing kepala hebat. Aku sampai muntah-muntah. Ibu Fatma datang menemuiku di kamar. Kenapa, Nak?
Kamu sakit? Tanyanya lembut sambil mengusap punggungku. Tidak tahu, Bu Fatma. Perutku rasanya sakit sekali. Mual juga, kataku lemas. Pasti masuk angin. Sudah, Ibu akan buatkan bubur ayam yang hangat. Nanti Ibu beri sedikit ramuan herbal, biar cepat sembuh. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Aku melihatnya pergi ke dapur, dan hatiku berdesir aneh, ramuan herbal. Entah kenapa, kata itu membuatku merinding. Saat bubur itu datang, aromanya memang menggoda. Tapi lagi-lagi, rasa pahit yang samar itu muncul. Aku mencoba menghabiskannya demi menghormati Ibu Fatma, tapi setiap sendok terasa seperti memaksakan sesuatu ke dalam tubuhku. Beberapa hari kemudian, kondisiku tidak membaik. Bahkan semakin parah. Aku sering merasa nyeri di perut, terutama setelah makan. Rambutku rontok semakin banyak, dan kulitku terasa sangat kering hingga mengelupas di beberapa bagian. Aku juga sering mengalami kram otot yang menyakitkan. Ini bukan lagi sekadar ketidakseimbangan hormon. Ada sesuatu yang salah dengan tubuhku. Aku memutuskan untuk memeriksakan diri lagi. Kali ini, tanpa sepengetahuan Ibu Fatma ataupun Pak Rahman, aku menelepon seorang teman lama dari kampung, Siska, yang kebetulan tinggal di kota sebelah. Aku memintanya menemaniku ke dokter yang berbeda, di klinik yang jauh dari Probolinggo. Aku tidak ingin ada yang tahu. Perasaan takut dan curiga sudah terlalu kuat untuk kuabaikan. Laras, kamu yakin tidak apa-apa sendirian? Tanya Siska khawatir saat kami duduk di ruang tunggu klinik. Aku harus tahu, Siska, ada sesuatu yang tidak beres, bisikku, meremas tangannya. Tubuhku ini rasanya bukan seperti diriku lagi. Dokter di klinik itu adalah seorang wanita parubaya yang tampak sangat berpengalaman. Aku menceritakan semua gejalaku, dari mulai mual, pusing, rontok rambut, kulit kering, nyeri perut, hingga rasa pahit samar yang selalu ada di makananku. Aku tidak menyebutkan soal poligami atau Ibu Fatma. Aku hanya mengatakan bahwa aku baru pindah rumah dan mengalami perubahan pola makan. Dokter mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat sesuatu di buku pasiennya. Setelah mendengar ceritaku, wajahnya berubah serius. Baik, Ibu Laras, dari gejala-gejala yang Anda sebutkan, ini bisa jadi beberapa hal. Tapi ada beberapa tanda yang cukup mengkhawatirkan. Saya sarankan kita lakukan tes darah lengkap, tes urin, dan juga tes toksikologi. Tes toksikologi, jantungku berdebar kencang. Racun? Apa maksudnya, Dok? Tanyaku. Suara serak. Untuk memeriksa apakah ada zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh Anda. Kadang ada kasus keracunan ringan yang tidak disadari, tapi efeknya menumpuk seiring waktu. Jelas dokter dengan nada tenang namun serius. Aku setuju. Darahku diambil, urin juga. Seminggu kemudian, aku kembali ke klinik itu bersama Siska. Jantungku berdebar tak karuan. Aku merasa seperti akan menerima vonis mati. Dokter memegang map hasil tesku. Wajahnya masih serius. Ibu Laras, katanya, menatapku lurus. Hasil tes Anda sudah keluar. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Aku menelan ludah. Iya, Dok. Dari hasil tes darah, kadar hormon reproduksi Anda sangat rendah. Hampir tidak terdeteksi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, hasil tes toksikologi menunjukkan adanya jejak zat kimia tertentu dalam tubuh Anda. Tubuhku terasa dingin. Zat kimia? Ya, zat ini, dalam dosis rendah namun terus-menerus, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ reproduksi. Dalam jangka panjang, bisa menyebabkan kemandulan. Dunia terasa berputar. Kemandulan, kata itu menggaung di telingaku, menghancurkan semua harapanku menjadi ibu. Mandul, bisikku. Air mata mulai menggenang. Tapi, bagaimana bisa? Dokter menghela napas. Zat ini bukan racun yang mematikan secara langsung, Ibu Laras, tapi fungsinya lebih kepada merusak sistem tubuh secara perlahan, terutama sistem reproduksi. Kemungkinan besar, zat ini masuk ke tubuh Anda melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi secara rutin. Makanan, minuman, jamu kunyit asam, bubur ayam, sayur daun katuk. Semua masakan dan minuman khusus dari Ibu Fatma, semuanya berkelebat di benakku. Rasa pahit yang samar itu,
perhatian berlebihan itu, senyum tulus itu, semua berubah menjadi seringai iblis di mataku. Ibu Fatma, bisikku. Nama itu terasa asing di lidahku. Siska memegang tanganku erat. Siapa, Laras? Siapa yang melakukan ini? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis sesenggukan. Kebaikan Ibu Fatma. Itu semua hanya kedok, topeng sempurna untuk menyembunyikan niat busuknya. Dia tidak ingin aku memiliki anak. Dia merakuniku perlahan-lahan, mengikis habis harapanku, masa depanku, esensiku sebagai seorang wanita. Aku teringat percakapan antara Ibu Fatma dan Pak Rahman beberapa waktu lalu. Mas, kamu itu sudah punya anak kan dari pernikahan sebelumnya? Kenapa masih ingin punya anak lagi? Tanya Ibu Fatma kala itu. Fatma, kamu tahu sendiri, anak-anak kita sudah besar-besar. Rasanya ingin punya bayi lagi yang lucu, yang bisa kita timang. Jawab Pak Rahman sambil mengelus puncak kepala Ibu Fatma. Tapi kamu kan sudah tidak mungkin lagi. Dokter bilang, rahimmu sudah lemah. Ibu Fatma hanya tersenyum tipis. Iya mas, ibu tahu. Makanya, kalau Laras bisa hamil, itu bagus sekali kalimat itu. Senyum itu. Kini semuanya terasa seperti tancapan belati yang dingin di jantungku. Dia tahu dia tidak bisa punya anak lagi. Dia tidak ingin aku, si istri kedua, memberinya anak yang ia dambakan. Dia tidak ingin posisiku semakin kuat di mata Pak Rahman. Dia tidak ingin ada pewaris baru yang bisa mengancam anak-anaknya. Aku kembali ke rumah itu. Rumah yang dulu terasa asing, kini terasa seperti penjara. Aku berjalan masuk dengan langkah gontai, seolah setiap langkah menguras sisa-sisa kekuatanku. Aku melihat Ibu Fatma sedang duduk di ruang keluarga, membaca majalah. Dia mengangkat wajahnya dan tersenyum padaku. Senyum itu, senyum yang dulu kurasa tulus, kini terlihat mengerikan. Penuh rahasia gelap, penuh kemenangan yang kejam. Sudah pulang, nak? Dari mana saja? Pak Rahman menanyakanmu, katanya. Nadanya tetap lembut dan perhatian. Aku tidak bisa membalas senyumnya. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lidahku terasa keluh. Tenggorokanku tercekat oleh air mata yang siap tumpah. Aku hanya bisa menatapnya. Menatap wanita yang selama ini aku anggap baik. Wanita yang telah menghancurkan hidupku secara perlahan. Ada apa, Laras? Kamu sakit? Tanyanya lagi. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih khawatir. Dia bangkit dan mendekatiku. Tangannya terulur ingin menyentuhku. Aku mundur selangkah, menghindarinya. Tatapan mataku pasti menunjukkan semua rasa sakit, ketakutan, dan kebencian yang berkecamuk di dalam diriku. Dia berhenti. Senyumnya memudar perlahan. Ada gurat kebingungan di wajahnya. Atau mungkin itu hanya akting semata. Aku tidak apa-apa. Bisikku, suara hampir tak terdengar. Aku berlari ke kamarku, mengunci pintu, dan membiarkan diriku tenggelam dalam tangisan yang pilu. Di dalam kamar, aku merenung. Apa yang harus kulakukan? Menghadapinya? Memperlihatkan hasil tes dokter? Siapa yang akan percaya? Siapa yang akan berpihak padaku? Aku adalah istri kedua, pendatang baru di keluarga ini. Ibu Fatma adalah istri pertama. Wanita yang dihormati, disayangi, dan diakui kebaikannya oleh semua orang, termasuk Pak Rahman. Dia telah membangun citra dirinya dengan sempurna. Aku tidak punya bukti kuat, hanya hasil tes yang bisa dia bantah dengan mudah. Dia bisa saja mengatakan itu karena aku stres, karena aku iri padanya, atau karena aku ingin menjatuhkannya. Aku merasa terjebak. Keluargaku sudah tertolong, hutang-hutang lunas, ibu sudah dioperasi dan berangsur pulih. Tapi imbalannya adalah kehancuran diriku sendiri. Aku tidak bisa memiliki keturunan. Impian terbesarku sebagai wanita, untuk merasakan bagaimana rasanya menggendong buah hati sendiri, telah direnggut paksa. Aku menikah demi kebaikan keluargaku, tapi kini aku sendiri yang hancur berkeping-keping. Malam itu, Ibu Fatma mengetuk pintu kamarku lagi. Laras, nak, kenapa kamu mengunci diri? Kamu belum makan malam. Ibu sudah siapkan soto ayam kesukaanmu. Soto ayam, makanan yang selama ini selalu ia puji-puji khasiatnya untuk wanita. Aku tidak menjawab. Aku tidak bergerak dari ranjang. Aku hanya bisa menatap pintu, membayangkan senyum manis di balik suara lembut itu.
Senyum seorang pembunuh berdarah dingin. Aku adalah korban yang sempurna. Tidak ada yang akan percaya. Tidak ada yang akan peduli. Aku terjebak dalam jaring kebaikan yang mematikan. Aku telah kehilangan segalanya. Bahkan harapan untuk masa depan. Poligami ini bukan hanya merenggut kebahagiaanku, tapi juga esensiku sebagai seorang wanita. Aku memandang piring soto ayam yang Ibu Fatma letakkan di depan pintu kamarku, tahu apa yang mungkin ada di dalamnya, tetapi terlalu lemah untuk menolaknya, terlalu hancur untuk melawan. Aku tidak menjawab, aku tidak bergerak dari ranjang, aku hanya bisa menatap pintu, membayangkan senyum manis di balik suara lembut itu. Senyum seorang pembunuh berdarah dingin. Piring soto ayam itu teronggok di depan pintu kamarku. Aromanya yang gurih, entah mengapa terasa memuakan. Aku tahu apa yang mungkin ada di dalamnya, tetapi terlalu lemah untuk menolaknya, terlalu hancur untuk melawan. Malam itu, aku tidak makan. Perutku melilit kelaparan, tapi ketakutan jauh lebih besar. Setiap kali memejamkan mata, wajah Ibu Fatma muncul, bukan lagi dengan senyum kebaikan, melainkan seringai mengerikan yang menertawakan kebodohanku. Bagaimana bisa aku begitu buta? Bagaimana bisa aku percaya pada topeng kemanusiaan yang begitu sempurna? Air mataku mengalir tanpa henti, membasahi bantal. Aku merasa sendiri, benar-benar sendiri di rumah megah ini, Pak Rahman. Dia pasti sudah terlelap di kamarnya, tidak menyadari penderitaan yang dialami salah satu istrinya. Atau mungkin dia terlalu lelah untuk peduli. Aku teringat saat dia menatapku. Matanya memancarkan kelelahan, dan mungkin sedikit rasa bersalah. Tapi dia tidak pernah melihat lebih dalam. Tidak pernah. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala terasa berat, dan pandangan sedikit kabur. Tubuhku lemas tak bertenaga. Aku menatap cermin. Sosok di dalamnya adalah bayangan diriku yang dulu. Wajahku pucat, mata cekung, dan rambutku tampak semakin tipis. Rasa takut menjalar di seluruh tubuh. Aku harus keluar dari sini. Tapi bagaimana? Aku tidak punya uang, tidak punya tempat tujuan. Keluargaku, mereka bergantung pada Pak Rahman. Jika aku pergi, jika aku mengungkap kebenaran ini, apa yang akan terjadi pada mereka? Aku terperangkap dalam jaring laba-laba yang rumit. Setiap benangnya adalah hutang budi dan ketakutan. Aku membuka pintu kamar perlahan. Piring soto ayam semalam sudah tidak ada. Pasti Ibu Fatma yang mengambilnya. Aku berjalan ke dapur, berharap bisa membuat teh hangat untuk sedikit menghangatkan tubuh dan menenangkan pikiranku. Saat aku lewat ruang makan, Ibu Fatma sedang meletakkan sarapan di meja. Ia menoleh dan tersenyum padaku. "Oh, Laras, syukurlah kamu sudah keluar. Ibu khawatir sekali semalam. Kenapa tidak makan soto ayamnya? Jangan diet-diet begitu, nanti malah sakit," katanya dengan nada prihatin. Mata lembutnya menatapku lekat. Aku tahu itu adalah sandiwara. Aku tahu semua itu bohong. "Maaf Bu Fatma, semalam perut saya tidak enak," kataku lirih, mencoba menjaga suaraku agar tetap stabil. Aku menghindari tatapan matanya. "Oh, kasihan sekali. Makanya jangan terlalu banyak pikiran. Sudahlah, ayo sarapan. Ibu sudah siapkan nasi goreng kesukaanmu. Dan ini, jamu kunyit asamnya sudah ibu buatkan khusus untukmu," katanya sambil menunjuk segelas jamu berwarna kuning cerah di samping piringku. Jantungku berdebar kencang. Jamu itu lagi. Aku menelan ludah. Bagaimana aku bisa menolak tanpa menimbulkan kecurigaan? Aku tidak bisa menuduhnya terang-terangan tanpa bukti yang lebih kuat. "Terima kasih banyak Bu Fatma," kataku, mencoba tersenyum sealami mungkin. Aku duduk di kursi. Pak Rahman belum ada di sana. Pasti sudah berangkat kerja. Ibu Fatma duduk di seberangku, mengamati setiap gerak-gerikku. "Ayo Laras, jangan melamun begitu, nanti nasinya dingin." Aku mengambil sendok dan mulai makan nasi goreng. Aku sengaja mengambil sedikit saja. Rasa pahit samar itu tetap ada, menyelinap di antara gurihnya nasi goreng. Aku mencicipi jamu itu. Pahit, jauh lebih pahit dari biasanya. Mungkin itu hanya perasaanku. Mungkin rasa pahit itu sudah merasuk ke dalam benakku. "Laras, kok cuma sedikit makannya? Apa tidak enak?" tanya Ibu Fatma. Alisnya sedikit terangkat. "Enak kok, Bu Fatma.
Hanya saja perut saya masih terasa sedikit mual. Jawabku, berusaha keras untuk terdengar meyakinkan. Oh, begitu ya? Kalau begitu, jamunya harus dihabiskan. Ini bagus untuk lambung. Juga untuk kesuburan. Biar kamu cepat punya momongan, nak. Katanya dengan senyum lebar, menepuk tanganku pelan. Aku menatap gelas jamu itu. Rasanya seperti menatap racun. Haruskah aku meminumnya? Jika aku tidak minum, dia pasti curiga. Tapi jika aku minum, aku akan semakin hancur. Pikiranku berputar kencang. Aku harus berpura-pura. Aku harus mencari celah. Bu Fatma, saya ke toilet sebentar ya, kataku. Tiba-tiba berdiri. Aku merasakan ada dorongan untuk muntah. Entah sungguhan atau hanya panik. Oh, iya, cepat ya nak, kata Ibu Fatma. Aku bergegas ke toilet, menutup pintu, dan mengunci diri. Aku melihat sekeliling, tidak ada tempat untuk membuang jamu ini tanpa ketahuan. Toiletnya bersih, tidak ada sampah. Aku membuka keran air, mencuci muka. Dalam bayang-bayang cermin, aku melihat diriku yang ketakutan. Aku mengambil keputusan. Aku tidak akan meminumnya lagi. Aku harus mencari cara untuk membuangnya tanpa ketahuan. Saat kembali ke meja makan, Ibu Fatma masih duduk di sana, menungguku. Matanya mengawasi gelas jamu. Sudah enak kan, nak? Sudah, Bu Fatma. Maaf membuat ibu menunggu. Aku duduk, mengambil gelas jamu. Aku mengangkatnya, seolah akan meminumnya. Nah, begitu dong. Ayo dihabiskan, kata Ibu Fatma, senyumnya kembali mengembang. Aku mendekatkan gelas itu ke bibirku. Tapi alih-alih meminumnya, aku sengaja menyenggol gelas itu dengan siku, membuat isinya tumpah ke meja dan sedikit mengenai bajuku. As, seruku panik, berpura-pura terkejut. Maaf, Bu Fatma, saya ceroboh sekali. Ibu Fatma terkesiap. Ya ampun Laras, tidak apa-apa, biar ibu bersihkan. Kamu, hati-hati lain kali. Dia segera mengambil lap dan mulai membersihkan meja. Aku menghela napas lega. Setidaknya untuk pagi ini, aku berhasil menghindarinya. Setelah insiden jamu, aku menjadi sangat berhati-hati. Setiap kali Ibu Fatma menyajikan makanan atau minuman khusus untukku, aku selalu mencari cara untuk menghindarinya. Kadang aku berpura-pura kenyang, kadang aku berpura-pura sakit perut, atau sengaja menumpahkannya. Tapi Ibu Fatma tidak bodoh. Dia mulai memperhatikan. Laras, kenapa belakangan ini kamu susah sekali makan? Kamu tidak suka masakan ibu lagi? Tanyanya suatu siang, saat aku menolak nasi dengan lauk ayam goreng yang katanya penambah darah. Bukan begitu, Bu Fatma. Hanya saja nafsu makan saya memang sedang menurun, jawabku, mencoba menghindari tatapan matanya yang kini terasa menyelidik. Menurun? Tapi kenapa? Dulu kamu makan banyak sekali. Apa Pak Rahman kurang perhatian padamu? Aku terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia berusaha memutarbalikkan fakta, seolah-olah masalahnya ada padaku atau pada Pak Rahman. Tidak, Bu Fatma. Pak Rahman sangat baik, kataku datar. Dia menghela napas. Sudahlah, kalau begitu. Tapi kamu harus tetap makan. Kalau tidak, nanti kamu sakit. Ibu tidak mau kamu sakit, nak. Ada nada ancaman samar dalam suaranya. Atau mungkin itu hanya imajinasiku yang ketakutan. Ketegangan di antara kami semakin terasa, meskipun tidak pernah diungkapkan secara langsung. Ibu Fatma tetap mempertahankan topeng kebaikannya, tapi matanya seringkali memancarkan sorot tajam saat aku menolak makanannya. Aku merasa seperti hidup di medan perang, di mana setiap hidangan adalah bom waktu dan setiap tatapan adalah peluru yang siap melesat. Suatu sore, Pak Rahman pulang kerja dan melihatku duduk melamun di teras. Laras, kamu kenapa, nak? Kelihatannya murung sekali belakangan ini, tanyanya duduk di sampingku. Aku ingin sekali menceritakan semuanya padanya. Ingin sekali berteriak istrimu. Bu Fatma, dia membuatku mandul. Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Aku membayangkan reaksinya. Dia pasti tidak akan percaya. Dia pasti akan menganggapku gila atau mencoba memfitnah Ibu Fatma. Ibu Fatma adalah sosok yang tak bercela di matanya. Tidak apa-apa, Pak Rahman. Hanya sedikit lelah, jawabku, memaksakan senyum. Dia menghela napas.
Lelah, Ibu Fatma bilang kamu belakangan ini susah makan. Sering muntah-muntah lagi. Apa kamu sakit? Jantungku berdebar kencang. Ibu Fatma melaporkan semua gerak-geriku pada Pak Rahman. Dia memantauku. Mungkin hanya masuk angin biasa, Pak Rahman, kataku. Kalau begitu, besok kita ke dokter lagi ya, biar diperiksa, katanya. Aku panik. Tidak usah, Pak Rahman, saya sudah minum obat. Nanti juga sembuh. Dia menatapku dengan tatapan heran. Kamu ini aneh sekali. Dulu katanya ingin punya anak. Sekarang malah tidak mau diperiksa. Ada apa sebenarnya, Laras? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menunduk. Takut air mata ini tumpah. Pak Rahman pasti tidak akan pernah mengerti. Setelah kejadian itu, Ibu Fatma semakin intens mengawasiku. Setiap kali aku makan, dia pasti duduk di dekatku, memastikan aku menghabiskan semuanya. Aku tidak punya pilihan selain memakan makanan yang kutaruh di piring. Meskipun aku merasa jijik dan takut. Setelah makan, aku akan segera ke toilet dan memuntahkan semuanya. Aku tahu ini tidak sehat, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melindungi diriku sendiri. Kondisiku semakin memburuk. Meskipun aku mencoba memuntahkan makanan, beberapa zat pasti sudah terlanjur masuk ke dalam tubuhku. Rambutku rontok parah. Kulitku semakin kering dan bersisik. Aku juga sering pingsan mendadak. Tubuhku terasa sangat lemah. Laras, kamu ini kenapa sih? Kelihatannya pucat sekali, kata salah satu asisten rumah tangga, Mbak Siti. Suatu pagi saat aku hampir jatuh di dapur, dia segera membantuku duduk. Mbak Siti adalah seorang wanita parubaya yang baik hati. Dia seringkali membantuku diam-diam, seperti memberiku cemilan saat Ibu Fatma tidak melihat, atau membuatkan teh tawar saat aku mual. Tidak tahu, Mbak Siti, belakangan ini badan saya memang tidak enak, kataku lirih. Mbak Siti menatapku dengan tatapan iba. Mungkin kamu kurang gizi, nak. Ibu Fatma sering bilang kamu susah makan. Aku hanya bisa menghela napas. Dia tidak akan mengerti. Aku sadar aku tidak bisa terus-menerus memuntahkan makanan. Itu akan semakin merusak tubuhku. Aku butuh bukti. Bukti nyata yang bisa kuperlihatkan pada Pak Rahman, pada siapapun yang mau mendengarkan. Tapi bagaimana caranya? Ibu Fatma sangat teliti. Dia selalu membersihkan dapur sendiri setelah masakanku selesai dibuat. Dia tidak pernah membiarkanku sendirian saat menyiapkan makananku. Aku mulai merencanakan sesuatu. Aku harus mengambil sampel. Aku harus menemukan sisa racun itu. Suatu siang, saat Ibu Fatma sedang keluar untuk arisan, aku memberanikan diri masuk ke dapur. Jantungku berdebar kencang, takut ketahuan. Aku melihat sekeliling. Dapur bersih dan rapi. Semua bahan makanan tersimpan rapi di lemari. Aku membuka setiap laci setiap lemari. Tidak ada yang mencurigakan. Hanya bumbu dapur biasa rempah-rempah dan bahan makanan segar. Aku beralih ke kamar Ibu Fatma. Ini adalah hal yang paling berani yang pernah kulakukan. Mengendap-endap masuk ke kamar pribadinya. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus menemukan bukti. Pintu kamar Ibu Fatma tidak dikunci. Aku masuk dengan langkah sangat pelan, mengamati setiap sudut. Kamar itu rapi, wangi melati, tidak ada yang aneh. Aku mulai membuka laci meja rias, mencari-cari. Hanya ada perhiasan, kosmetik, dan beberapa surat penting. Aku beralih ke lemari pakaiannya. Aku membuka laci-laci kecil di dalamnya. Di laci paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan kain batik, aku menemukan sebuah kotak kecil berwarna hijau tua. Kotak itu tidak dikunci. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam kantong plastik kecil, ada bubuk berwarna putih kekuningan. Aku mengambil sedikit bubuk itu di ujung jariku. Tidak, rasanya sedikit pahit. Sama seperti rasa pahit yang selalu ada di makananku. Di samping bubuk itu, ada sebuah botol kecil tanpa label. Cairannya bening, tapi di dasarnya ada endapan seperti pasir halus. Aku teringat dokter di klinik yang menyebutkan zat kimia tertentu. Jantungku berdegup kencang. Ini dia, bukti itu. Aku harus mengambilnya. Aku harus membawanya ke dokter. Aku mengambil kantong plastik kecil berisi bubuk itu dan botol cairan bening itu. Aku memasukkannya ke dalam saku bajuku
tangan gemetar. Saat aku hendak keluar, sebuah suara mengagetkanku. "Laras, sedang apa kamu di kamar ibu?" Aku membalikkan badan. Ibu Fatma berdiri di ambang pintu, matanya menatapku tajam. Senyum di wajahnya telah hilang sepenuhnya. Yang ada hanya tatapan dingin dan menusuk. Dunia terasa berhenti. Aku tertangkap basah. Bu Fatma." Suaraku tercekat. Dia melangkah maju. Perlahan, setiap langkahnya terasa seperti palu godam yang menghantam dadaku. "Kenapa kamu ada di kamarku? Dan apa yang kamu sembunyikan di sakumu itu?" tanyanya. Suaranya pelan, tapi penuh ancaman. Aku mencengkeram erat kantong plastik dan botol di sakuku. "Tidak mungkin aku menyerahkannya." "Tidak ada apa-apa, Bu Fatma," kataku. Mencoba berbohong, tapi suaraku terdengar bergetar. Mengkhianati diriku. Dia mendekat. Jarak kami hanya beberapa jengkal. Matanya menyipit, menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh kemarahan dan kebencian. "Jangan bohong padaku, Laras. Aku tahu kamu mengambil sesuatu. Apa yang kamu ambil?" Aku tidak mengambil apa-apa." Aku mencoba mundur, tapi dia sudah di depanku, menghalangi jalanku. Tangannya terulur, cepat, dan mencengkeram lenganku kuat-kuat. Serahkan yang kamu ambil." Aku memberontak. "Tidak, lepaskan aku, Bu Fatma." Pertarungan kecil terjadi di dalam kamar itu. Dia menarik lenganku, berusaha merogoh sakuku. Aku melawan sekuat tenaga, meskipun tubuhku lemah. "Beraninya kamu masuk ke kamarku dan mencuri barang-barangku?" geramnya. Suaranya kini sudah tidak lagi lembut. Aura kebaikan yang selama ini ia tampilkan hancur lebur, digantikan oleh keganasan yang menakutkan. "Ini bukan barangmu. Ini bukti kejahatanmu!" teriakku. Air mata mengalir deras. Dia terkesiap, berhenti sejenak. Matanya membulat, menyadari bahwa aku tahu segalanya. "Oh, jadi kamu sudah tahu," bisiknya. Senyum sinis kini muncul di bibirnya. Senyum yang jauh lebih mengerikan dari seringai iblis yang kubayangkan. "Dasar wanita jalang, tidak tahu diuntung. Aku sudah memberimu segalanya, tapi kamu malah ingin menghancurkan hidupku. Kamu yang menghancurkan hidupku. Kamu yang meracuniku. Kamu membuatku mandul." Tuduhku, semua rasa sakit dan amarah tumpah ruah. Dia tertawa, tawa yang dingin dan menyeramkan. "Memang itu yang pantas kamu dapatkan. Kau pikir kau bisa merebut suamiku dan mendapatkan semuanya begitu saja? Kau pikir kau bisa memberinya anak dan menggantikan posisiku? Tidak akan pernah." Wajahnya merah padam karena marah. Dia mengangkat tangannya, seolah ingin menamparku. Aku memejamkan mata, siap menerima pukulan itu. Tapi tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" Pak Rahman berdiri di ambang pintu, menatap kami berdua dengan bingung. Wajahnya yang kelelahan kini dipenuhi kecemasan. Ibu Fatma segera menarik tangannya dariku. Wajahnya berubah panik. Sekejap saja, topeng kebaikan itu kembali terpasang. "Oh, Mas, syukurlah Mas sudah pulang," katanya. Suaranya kembali lembut, meskipun sedikit bergetar. "Ini Laras, Mas. Dia tadi pingsan di kamarku." Ibu khawatir sekali. Aku menatapnya tidak percaya. Bagaimana dia bisa berbohong secepat itu? Bagaimana dia bisa berubah 180 derajat dalam hitungan detik? Pak Rahman menatapku khawatir. "Laras, kamu pingsan? Kenapa tidak bilang?" Dia segera menghampiriku. "Ayo duduk, Nak. Kamu kenapa pucat sekali?" Aku ingin berteriak kebenaran. Aku ingin menunjukkan bukti di sakuku. Tapi aku tahu Ibu Fatma akan memutarbalikkan semuanya. Dia akan membuatku terlihat jahat, gila, dan penuh fitnah. "Tidak apa-apa, Pak Rahman. Saya hanya pusing sedikit," kataku. Suaraku masih bergetar. Aku berusaha menjaga agar tanganku tetap di saku, menyembunyikan bukti yang baru kutemukan. Ibu Fatma menatapku dengan pandangan tajam, seolah memperingatkanku untuk diam. "Sudah, Mas. Laras ini memang belakangan sering sakit-sakitan. Mungkin terlalu banyak pikiran," kata Ibu Fatma sambil mengelus bahu Pak Rahman. "Ayo Mas, kita bicara di ruang keluarga saja, biar Laras bisa istirahat." Pak Rahman mengangguk, masih menatapku dengan cemas. "Baik, kalau begitu kamu istirahat ya Laras. Nanti Ibu Fatma akan buatkan teh hangat." Aku hanya mengangguk pelan.
Aku melihat Ibu Fatma mengikuti Pak Rahman keluar. Dan saat dia melewati ambang pintu, ia menoleh sedikit ke arahku. Sebuah senyum dingin terukir di bibirnya. Seolah berkata, "Kau tidak akan bisa menang." Aku kembali ke kamarku, mengunci pintu, dan mengeluarkan bubuk putih kekuningan, serta botol kecil itu. Jantungku masih berdebar kencang. Aku harus menyelamatkannya. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Tapi bagaimana? Ibu Fatma sekarang sudah tahu bahwa aku tahu rahasianya. Dia pasti akan lebih berhati-hati. Atau bahkan, mungkin mencoba menyakitiku secara langsung. Aku memikirkan Siska. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. Aku harus menghubunginya. Tapi Ibu Fatma pernah mengingatkan agar aku tidak terlalu sering bermain ponsel. Katanya itu tidak baik untuk kesehatan. Sejak saat itu, aku jarang memegang ponsel. Aku tidak yakin di mana ponselku sekarang. Mungkin di dalam tas lamaku yang entah di mana. Aku mulai mencari ponselku. Aku mengobrak-abrik lemari pakaian Loce Meyaria. Akhirnya, aku menemukannya. Tersembunyi di balik tumpukan kain. Baterainya pasti sudah habis. Aku harus mengisi dayanya. Aku mencari charger, tapi chargerku tidak ada. Aku ingat, Ibu Fatma pernah meminjamnya untuk mengisi daya ponsel lamanya. Sejak saat itu, charger itu tidak pernah kembali. Ini bukan kebetulan. Dia sengaja mengisolasiku. Aku merasa putus asa, terjebak. Aku memegang erat bubuk dan botol di tanganku. Ini adalah harapan terakhirku. Aku harus menyembunyikannya di tempat yang aman. Aku melihat ke sekeliling kamar. Di mana tempat yang paling aman, yang tidak akan pernah terpikir oleh Ibu Fatma? Di bawah kasur. Terlalu jelas. Di dalam bantal, sama saja. Mataku tertuju pada sebuah pot bunga kecil di sudut kamar. Di dalamnya, ada tanaman hias yang mungil. Aku ingat Ibu Fatma sangat menyukai tanaman itu. Katanya, membawa keberuntungan. Aku perlahan menggali sedikit tanah di pot itu dengan sendok kecil. Aku memasukkan kantong plastik berisi bubuk dan botol kecil itu ke dalam lubang yang kugali, lalu menutupnya kembali dengan tanah. Aku menekan-nekan tanahnya agar tidak terlihat mencurigakan. Aku menyiram sedikit tanaman itu agar terlihat alami. Selesai. Setidaknya, untuk saat ini, bukti itu aman. Aku duduk di ranjang, napas terengah-engah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ibu Fatma akan terus berpura-pura baik? Atau dia akan menunjukkan wajah aslinya? Aku tidak tahu. Yang jelas, perang dingin ini baru saja dimulai. Aku harus bertahan. Aku harus berjuang. Demi diriku. Demi keadilan. Walaupun aku tahu, di rumah ini, di antara kebaikan palsu dan senyum mengerikan, keadilan itu terasa sangat jauh. Malam harinya, suasana di rumah terasa sangat mencekam. Aku makan malam di meja makan bersama Pak Rahman dan Ibu Fatma. Tidak ada lagi percakapan ringan seperti biasanya. Hanya keheningan yang menyesakkan, diselingi suara denting sendok dan garpu. Ibu Fatma menatapku beberapa kali. Tatapannya dingin dan penuh peringatan. Aku hanya menunduk, pura-pura fokus pada makananku, mencoba menghindari kontak mata dengannya. Pak Rahman tampaknya merasakan ketegangan ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin dia mengira kami sedang bertengkar kecil biasa. Masalah antara sesama wanita. Dia terlalu lelah untuk memedulikannya, atau terlalu naif untuk menyadarinya. Setelah makan malam, Ibu Fatma mendekatiku saat aku sedang membersihkan piring. "Laras," bisiknya pelan. Suaranya kembali ke nada lembut yang menyeramkan. "Ibu tidak ingin ada masalah di rumah ini. Kamu tahu kan, kalau Mas Rahman tidak suka keributan." Aku mencengkeram piring erat-erat. "Aku juga tidak ingin ada masalah, Bu Fatma. Baguslah kalau begitu," katanya. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Jadi, mari kita lupakan apa yang terjadi siang tadi. Anggap saja itu tidak pernah ada. Kita kembali seperti semula ya." Aku menatapnya. Matanya memancarkan ancaman yang jelas. Dia ingin aku diam. Dia ingin aku kembali menjadi boneka yang penurut, yang menerima racunnya tanpa perlawanan. "Tidak ada yang bisa dilupakan, Bu Fatma," kataku.
Suaraku sedikit bergetar. Apa yang terjadi hari ini dan apa yang sudah ibu lakukan padaku, itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Wajah Ibu Fatma mengeras. Senyumnya lenyap. Kau berani melawanku? Bisiknya. Suaranya rendah dan tajam. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi, Laras. Jangan sampai kau menyesali perbuatanmu. Ingat, aku yang menyelamatkan keluargamu. Aku yang memberi makan keluargamu. Jika aku mau, aku bisa menghancurkan mereka dalam sekejap. Jantungku terasa berhenti. And came in it too. Ancaman terhadap orang tuaku. Dia tahu titik lemahku. Dia tahu aku tidak bisa bergerak bebas. Ibu tidak akan berani, kataku. Mencoba terdengar lebih kuat dari yang kurasakan. Dia tertawa pelan. Tawa yang menusuk tulang. Oh, benarkah? Coba saja. Kau pikir siapa yang akan percaya pada omongan istri kedua yang datang dari kampung? Yang tiba-tiba menuduh istri pertama suaminya meracuni? Semua orang di sini tahu siapa aku. Dan mereka tahu siapa kamu. Kau hanyalah parasit yang menumpang hidup. Kata-kata itu menghantamku seperti cambuk. Parasit, boneka. Aku ingin sekali membalas. Tapi lidahku terasa keluh. Aku tahu dia benar. Di mata dunia, aku tidak lebih dari itu. Aku tidak akan membiarkanmu menang, kataku, mencoba menguatkan diri. Kita lihat saja, balasnya. Lalu berbalik dan meninggalkanku sendirian di dapur, terhuyung-huyung di antara piring-piring kotor dan ancaman-ancaman yang mengerikan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ancaman Ibu Fatma terus terngiang di telingaku. Keluargaku, ibuku yang baru sembuh, ayahku yang rapuh. Apakah aku benar-benar tega mengorbankan mereka demi keadilan diriku sendiri? Apakah aku seegois itu? Pikiranku kalut. Aku merasa seperti terjebak dalam dilema yang tak berujung. Melawan berarti mempertaruhkan segalanya, termasuk keselamatan keluargaku. Diam berarti membiarkan diriku hancur perlahan. Menerima takdir sebagai wanita mandul yang tak berdaya. Aku tahu aku harus bertindak. Tapi bagaimana? Aku tidak bisa mengandalkan Pak Rahman. Dia terlalu buta. Atau terlalu nyaman dengan kebaikan palsu Ibu Fatma. Aku tidak bisa lari. Aku tidak punya apa-apa. Aku harus mencari cara lain. Cara yang lebih cerdik. Cara yang bisa membuktikan kebenaran tanpa membahayakan keluargaku. Aku teringat Siska, temanku yang setia. Dia mungkin bisa membantuku merancang strategi, tapi bagaimana menghubunginya tanpa ponsel dan tanpa sepengetahuan Ibu Fatma? Keesokan harinya, aku mencoba mencari celah. Ibu Fatma selalu mengawasiku. Aku tidak bisa keluar rumah tanpa izinnya, atau tanpa dia ikut menemani. Dia bahkan melarangku pergi ke toko kelontong di dekat rumah sendirian. Katanya, berbahaya untuk wanita. Itu adalah cara halusnya untuk mengisolasiku. Aku harus bersabar. Aku harus bertindak pintar. Aku mulai mengamati rutinitas Ibu Fatma. Kapan dia keluar rumah? Kapan dia lengah? Setiap hari, sekitar pukul 10 pagi, Ibu Fatma memiliki kebiasaan duduk di teras belakang sambil minum teh dan membaca koran. Ini adalah waktu dia paling santai. Dan biasanya, Mbak Siti akan sibuk di dapur atau mencuci baju di belakang. Ini mungkin kesempatan terbaikku. Aku menunggu. 2 hari aku mengamati, membuat rencana di kepalaku. Pada hari ketiga, saat Ibu Fatma sudah duduk di teras dengan korannya, aku pura-pura ingin ke kamar mandi yang letaknya di dekat area laundry. Aku melihat Mbak Siti sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Mbak Siti, saya ke kamar mandi sebentar ya, kataku. Iya Laras, hati-hati, jawab Mbak Siti. Aku masuk ke kamar mandi, tapi tidak mengunci pintunya. Aku membiarkan sedikit celah. Aku membuka tas kecil yang kubawa, yang berisi bubuk putih dan botol kecil yang kusimpan dari pot bunga. Aku harus menghubungi Siska. Aku harus meminjam ponsel Mbak Siti. Aku keluar dari kamar mandi, berjalan menuju tempat Mbak Siti menjemur pakaian. Mbak Siti, kataku. Iya Laras, sudah enak kan? Iya. Mbak Siti, boleh saya pinjam ponselnya sebentar? Ponsel saya mati, dan saya ingin menanyakan kabar ibu saya di kampung. Kebetulan sudah lama tidak menghubungi mereka, kataku. Mencoba membuat suaraku terdengar sedih dan meyakinkan. Mbak Siti tampak ragu sejenak. Ponsel saya ponsel jadul. Laras,
Bukan smartphone, tapi kalau cuma untuk telepon, bisa kok. Tidak apa-apa, Mbak. Yang penting bisa telepon. Baiklah, tunggu sebentar. Mbak Siti masuk ke dalam, mengambil ponsel lamanya. Jantungku berdebar kencang. Ini kesempatanku. Ini satu-satunya jalanku. Mbak Siti kembali dengan ponsel Nokia lama. Ini Laras, jangan lama-lama ya. Nanti Ibu Fatma mencari. Siap Mbak Siti, terima kasih banyak. Aku segera mengambil ponsel itu dan pura-pura menelepon nomorku sendiri di kampung. Setelah beberapa detik, aku memencet nomor Siska. Halo, Siska, ini aku. Laras, bisikku. Menjaga suaraku agar tidak terlalu keras. Aku butuh bantuanmu, Laras. Kamu kenapa? Suaramu bergetar. Tanya Siska, terdengar khawatir. Aku tidak bisa cerita banyak sekarang, tapi aku menemukan buktinya. Aku butuh kamu datang ke sini, atau setidaknya bertemu denganku di suatu tempat. Aku punya sesuatu yang harus kamu lihat. Bukti apa? Bukti apa yang kamu maksud? Tanya Siska. Ini tentang Ibu Fatma. Dia Dea Mirakuniku. Dia membuatku mandul. Siska, kataku. Air mataku mulai menetes. Siska terdiam sejenak. Meracuni, Laras. Kamu bicara apa? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Aku punya buktinya. Aku akan kirimkan alamatnya padamu. Bisakah kamu datang besok? Aku akan coba mencari cara untuk keluar. Baiklah, Laras. Aku akan datang. Tapi aku tidak yakin Ibu Fatma akan mengizinkanmu pergi. Kata Siska. Aku akan cari cara. Kau saja yang datang. Aku akan berusaha keluar. Pokoknya datanglah ke alamat ini besok siang. Aku akan kabari lagi jika ada perubahan. Aku segera menyebutkan alamat rumah Pak Rahman dan mematikan telepon. Aku mengembalikan ponsel itu pada Mbak Siti dengan tangan gemetar. Terima kasih banyak Mbak Siti, kataku. Mbak Siti tersenyum. Sama-sama, ibu kamu baik-baik saja kan? Iya, baik-baik saja, jawabku. Meskipun dalam hati, kebohongan itu terasa berat. Aku kembali ke kamar. Hatiku dipenuhi campuran harapan dan ketakutan. Aku sudah melangkah. Aku sudah menghubungi Siska. Sekarang, aku harus mencari cara agar bisa keluar rumah besok. Ini adalah bagian yang paling sulit. Ibu Fatma tidak akan pernah membiarkanku keluar sendirian. Apalagi setelah kejadian di kamarnya. Aku harus membuat rencana yang sangat matang dan sangat berisiko. Besok adalah hari penentuan. Aku harus membuat rencana yang sangat matang dan sangat berisiko. Besok adalah hari penentuan. Sepanjang malam, aku memikirkan bagaimana caranya keluar rumah tanpa sepengetahuan Ibu Fatma. Ada satu-satunya cara yang sangat nekat. Aku harus berpura-pura sakit parah, lebih parah dari biasanya. Hingga Ibu Fatma tidak punya pilihan selain membiarkanku pergi ke rumah sakit. Atau setidaknya memanggil dokter. Dan di sana, aku bisa berbicara dengan Siska. Pagi harinya, aku memulai sandiwaraku. Aku sengaja tidak makan apapun. Aku mencoba berjalan sambil terhuyung-huyung, pura-pura pusing. Saat Ibu Fatma menyajikan sarapan, aku menolak dengan wajah pucat pasi. Laras, kamu kenapa nak? Pucat sekali, tanya Ibu Fatma. Ekspresinya masih mencoba tampak prihatin. Namun aku bisa melihat keraguan di matanya. Saya tidak kuat Bu Fatma. Kepala saya pusing sekali. Perut saya juga mual. Kataku dengan suara lemah, memegang keningku. Mungkin kamu kurang tidur, nak. Sudah, makan saja sedikit, katanya. Berusaha menyuapiku. Aku menolak, bahkan sampai mengeluarkan sedikit cairan bening dari mulutku. Seolah-olah ingin muntah. Tidak bisa, Bu Fatma. Rasanya, semua makanan itu membuat saya semakin sakit. Pak Rahman, yang baru saja selesai sarapan dan hendak berangkat kerja, melihat kondisiku. Ada apa, Fatma? Laras, kenapa? Tanyanya, menghampiriku. Ini, Mas. Laras badannya tidak enak sekali. Mungkin masuk angin biasa, jawab Ibu Fatma, mencoba meremehkan. Tidak, ini bukan masuk angin, seruku, menguatkan diri. Aku menatap Pak Rahman dengan tatapan memohon. Pak Rahman, saya mohon bawa saya ke dokter. Saya merasa ada yang tidak beres dengan tubuh saya. Pak Rahman menatapku, lalu menatap Ibu Fatma. Ada apa sebenarnya, Fatma?
kenapa Laras sakit parah seperti ini? Ibu Fatma menatapku dengan tajam, sebuah ancaman tersirat di matanya. Mas, jangan khawatir, mungkin Laras hanya sedikit manja. Nanti, biar ibu panggilkan tukang pijat langganan kita. Tidak, saya tidak mau tukang pijat. Saya mau ke dokter, kataku. Nyaris berteriak. Aku tahu, ini adalah kesempatan terakhirku. Aku harus memaksa. Pak Rahman menghela napas. Baiklah, kalau begitu Fatma, tolong temani Laras ke rumah sakit saja. Kamu kan bisa mengurus semuanya. Wajah Ibu Fatma berubah masam. Dia pasti tidak menyangka rencanaku akan sejauh ini. Dia tidak ingin aku ke rumah sakit. Dia tidak ingin aku bertemu dokter lagi. Tapi Mas, Ibu ada arisan hari ini. Katanya mencoba mencari alasan. Arisan bisa ditunda, Fatma. Kesehatan Laras lebih penting. Kasihan dia, kata Pak Rahman tegas. Ibu Fatma tidak bisa lagi membantah. Dia menatapku dengan tatapan mematikan, seolah ingin mencabik-cabikku. Akhirnya, kami berangkat ke rumah sakit. Di dalam mobil, Ibu Fatma tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap lurus ke depan. Sesekali melirikku dengan tatapan sinis. Aku pura-pura sakit parah, menyandar lemas di jok mobil, meskipun hatiku berdebar kencang penuh harapan. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Ibu Fatma menemaniku, tidak beranjak sedikit pun dari sisiku. Aku tahu dia akan mengawasi setiap gerak-gerikku. Laras, ada apa? Kenapa kamu sakit begini? Tanya Dokter Dewi. Dokter yang dulu pernah memeriksa hormonku. Dia tampak khawatir. Dokter, saya perlu bicara empat mata dengan dokter. Bisikku pelan, menatap Ibu Fatma. Ibu Fatma segera menyela. Tidak perlu dok, Laras ini sering begitu. Dia hanya perlu istirahat dan makan yang teratur. Maaf Bu, saya perlu memeriksa pasien secara menyeluruh dan kadang ada hal-hal pribadi yang perlu dibicarakan, kata Dokter Dewi, menatap Ibu Fatma dengan tatapan profesional namun tegas. Ibu Fatma tampak enggan, tapi dia tidak bisa membantah. Dia akhirnya keluar dari ruangan, meskipun dengan langkah berat dan tatapan curiga ke arahku. Saat pintu tertutup, aku segera mengeluarkan kantong plastik berisi bubuk dan botol dari saku bajuku. Dokter, saya menemukan ini. Ini adalah bukti bahwa Ibu Fatma. Dia meracuniku, kataku. Air mata mengalir deras. Aku menceritakan semuanya. Tentang tes toksikologi sebelumnya, tentang gejala-gejala aneh yang kualami, dan tentang kecurigaanku terhadap makanan dan minuman khusus darinya. Dokter Dewi mendengarkan dengan seksama. Wajahnya berubah serius. Dia mengambil sampel bubuk dan cairan itu. Ini akan kita uji di laboratorium. Jika benar ini racun, maka kita punya bukti yang kuat, katanya. Nadanya mantap. Tapi Laras, kamu harus berhati-hati. Kalau benar Ibu Fatma melakukan ini, dia tidak akan segan-segan berbuat lebih jauh. Saya tahu dok, tapi saya tidak punya pilihan. Saya harus melindungi diri saya sendiri, kataku, menggenggam erat tangan Dokter Dewi. Saat kami keluar dari ruang pemeriksaan, Siska sudah menunggu di ruang tunggu. Matanya memancarkan kelegaan saat melihatku. Ibu Fatma menatap Siska dengan tatapan bingung, lalu menatapku. Laras, siapa dia? Tanyanya curiga. Dia teman saya, Bu Fatma, jawabku datar. Kenapa dia ada di sini? Dia sengaja datang untuk menjenguk saya, karena saya sakit, kataku. Ibu Fatma mendengus. Oh, jadi kamu sengaja memanggil temanmu ke sini, begitu? Kau pikir kau bisa bermain-main denganku? Bisiknya. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Aku tidak membalas. Aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan berani. Aku tidak akan lagi takut padanya. Aku sudah punya bukti. Beberapa hari kemudian, hasil uji laboratorium keluar. Dokter Dewi meneleponku dan meminta aku datang. Kali ini, aku meminta Siska untuk menemaniku. Aku tidak memberitahu Ibu Fatma atau Pak Rahman. Aku berbohong bahwa aku hanya ingin kontrol rutin. Di klinik, Dokter Dewi menatapku dengan wajah serius. Laras, hasil tesnya sudah keluar. Bubuk putih kekuningan itu adalah jenis racun slow acting yang dapat merusak organ reproduksi. Dan cairan bening itu mengandung zat yang sama. Zat ini memang didesain untuk menyebabkan kemandulan secara perlahan tanpa menimbulkan kecurigaan yang langsung.
Jelas, Dokter Dewi. Ini adalah bukti yang sangat kuat. Tubuhku terasa lemas, tapi di balik kelemasan itu ada sepercik harapan. Keadilan. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Dok? Tanyaku. Kita harus laporkan ini ke polisi, Laras. Ini adalah percobaan pembunuhan yang serius, kata Dokter Dewi tegas. Aku ragu. Polisi, itu berarti semua akan terbongkar. Keluargaku, Pak Rahman, semua orang akan tahu. Siska memegang tanganku. Laras, kamu tidak bisa diam saja. Nyawamu terancam dan keadilan harus ditegakkan. Aku berpikir keras. Ancaman Ibu Fatma terhadap keluargaku. Tapi jika aku diam, aku akan terus hidup dalam ketakutan. Dan tubuhku akan semakin hancur. Aku harus melawan demi diriku dan demi semua wanita yang mungkin menjadi korban seperti diriku. Baik, dokter, saya akan laporkan, kataku. Akhirnya mengambil keputusan. Bersama Dokter Dewi dan Siska, kami pergi ke kantor polisi. Aku menceritakan semua yang kualami. Dari awal pertemuanku dengan Pak Rahman, pernikahanku, kebaikan Ibu Fatma yang semu, sampai penemuan bukti dan ancamannya. Polisi mendengarkan dengan seksama. Wajah mereka tampak terkejut mendengar detail ceritaku. Hasil laboratorium dari Dokter Dewi menjadi bukti kunci yang tak terbantahkan. Polisi segera bertindak. Mereka datang ke rumah Pak Rahman dengan surat perintah penangkapan. Saat itu, Pak Rahman baru saja pulang kerja. Ibu Fatma sedang menyiapkan makan malam. Ketika polisi masuk dan menyebutkan namanya, wajah Ibu Fatma memucat. Dia menatapku. Matanya memancarkan kemarahan, kebencian, dan keputusasaan yang campur aduk. Apa-apaan ini? Kenapa ada polisi di sini? Teriak Pak Rahman kebingungan. Ibu Fatma ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan dan peracunan, kata salah satu polisi. Peracunan? Pembunuhan? Apa maksudnya ini? Pak Rahman menatap Ibu Fatma, lalu menatapku. Dia yang meracuni saya, Pak Rahman. Dia membuat saya mandul, teriakku. Tidak bisa lagi menahan emosi. Pak Rahman menatapku tidak percaya, lalu beralih menatap Ibu Fatma. Fatma, benarkah ini? Ibu Fatma tidak bisa lagi bersembunyi di balik topengnya. Wajahnya yang pucat kini menunjukkan kepanikan. Dia mencoba melarikan diri, tapi polisi segera menangkapnya. Dasar wanita tak tahu diri. Kau akan menyesal, Laras. Kau akan menyesal telah menghancurkan hidupku, teriak Ibu Fatma, meronta-ronta saat polisi membawanya pergi. Pak Rahman tampak terpukul. Dia terduduk lemas di kursi, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku tidak bisa merasakan simpati padanya. Dia terlalu buta, terlalu nyaman dengan kebohongan. Setelah penangkapan Ibu Fatma, aku memutuskan untuk tidak lagi tinggal di rumah itu. Aku tidak bisa lagi melihat tempat itu sebagai rumah. Aku berbicara dengan Pak Rahman, menjelaskan semuanya dengan tenang. Dia meminta maaf berkali-kali, terlihat sangat menyesal dan merasa bersalah. Dia menawarkan untuk tetap menafkahiku dan keluargaku, bahkan membiayai pengobatanku. Tapi aku menolaknya. Aku tidak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang kebaikannya yang naif. Aku kembali ke desaku. Orang tuaku terkejut mendengar semua yang kualami, dan mereka menangis, menyesali keputusan mereka yang membuatku terjerumus dalam masalah ini. Tapi aku tidak menyalahkan mereka. Aku sudah memaafkan mereka. Aku sudah belajar dari kesalahan ini. Keadilan memang lambat, tapi pasti. Ibu Fatma akhirnya dijatuhi hukuman penjara yang berat atas perbuatannya. Dia tidak bisa lagi menyakiti siapapun. Aku merasa lega, meskipun luka di hatiku masih belum pulih sepenuhnya. Aku memulai hidup baru di desa. Aku memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan bersama Siska, menjual hasil kerajinan tangan. Meskipun aku tahu bahwa aku mungkin tidak akan pernah bisa memiliki anak, aku tidak lagi merasa terpuruk. Aku tahu bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari memiliki keturunan, tetapi juga dari kebebasan, dari berjuang untuk diri sendiri, dan dari menemukan kekuatan di tengah kehancuran. Aku masih harus menjalani pengobatan untuk memulihkan tubuhku dari efek racun itu. Prosesnya panjang dan melelahkan, tapi aku tidak menyerah. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku, orang tuaku, dan Siska, yang kini menjadi keluarga bagiku. Hidupku memang tidak seperti yang kubayangkan. Aku
kehilangan impian untuk menjadi ibu dan melewati masa-masa yang sangat sulit. Tapi, aku belajar. Aku belajar untuk tidak mudah percaya pada topeng kebaikan, untuk mempercayai instingku, dan untuk berjuang demi keadilan. Aku mungkin mandul, tapi aku tidak lagi tak berdaya. Aku adalah Laras, wanita yang pernah hancur, namun kini bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupku.